Coba bayangin deh, pernah ada sebuah imperium maritim yang seolah hilang dari sejarah. Sebuah kekuatan raksasa dari sungai-sungai di Sumatera yang dulunya itu menguasai perdagangan dunia, tapi terus kayak lenyap begitu aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar lagi kisah Sriwijaya. Oke, jadi ini pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kekuatan super bisa lahir dari pedalaman hutan dan sungai, bukan dari daratan yang luas? Jawabannya adalah perpaduan jenius antara lokasi strategis, kecerdasan, dan pengaruh yang luar biasa. Jadi, semua ini mulainya dari mana sih? Jawabannya ada di peta. Semuanya berawal dari satu hal, satu keunggulan strategis yang gak ada tandingannya waktu itu, yaitu geografi. Yuk kita lihat gimana posisi Sriwijaya ini jadi kunci dari segalanya. Coba deh bayangin, Selat Malaka itu ibaratnya jalan tol utama dunia kuno. Ini satu-satunya jalur paling efisien buat kapal dagang yang mau bolak-balik antara dua peradaban terbesar saat itu, India dan Tiongkok. Dan Sriwijaya, mereka duduk manis pas di gerbang masuknya. Nah, ini dia bagian paling jeniusnya. Sriwijaya itu pada dasarnya mengubah Selat Malaka jadi gerbang tol laut. Dengan angkatan laut yang kuat, mereka bisa maksa setiap kapal dagang buat mampir ke pelabuhan mereka, bayar pajak, dan berdagang di sana. Ini bukan sekedar model bisnis yang brilian loh. Ini itu sebuah inovasi geopolitik yang mengubah permainan. Untuk pertama kalinya, sebuah kekuatan di Asia Tenggara secara sistematis memanfaatkan lokasinya buat membangun sebuah imperium. Ini jadi contoh buat kerajaan-kerajaan setelahnya selama berabad-abad. Tapi, tunggu dulu. Jadi penjaga gerbang tol yang kaya raya itu baru separuh cerita. Sriwijaya itu jauh lebih kompleks dari itu. Kekuatan mereka sebenarnya dibangun di atas beberapa pilar utama, dan pilar-pilar inilah yang menopang zaman keemasan mereka. Jadi, poin pentingnya ada 3. Pertama, mereka nggak cuma narik pajak, tapi mereka juga pegang kendali penuh atas perdagangan barang-barang mewah. Kedua, mereka itu pintar berpolitik. Mereka temenan sama kekuatan besar kayak Tiongkok. Dan ketiga, ini yang paling unik, mereka berhasil jadi pusat intelektual dan spiritual dunia. Ketiga pilar ini saling mendukung dan bikin mereka makin kuat. Dan ini bukan cuma klaim ya, kita punya bukti langsung dari catatan seorang biksu dari Tiongkok, namanya Itsing. Dia sendiri sengaja datang dan tinggal di Sriwijaya untuk belajar sebelum lanjut ke India. Kebayang nggak, seorang pelajar asing dari peradaban besar sengaja milih Sumatera buat tempat belajar. Ini nunjukin betapa dihormatinya Sriwijaya sebagai pusat ilmu pengetahuan global saat itu. Terus, gimana cara mereka ngatur wilayah yang super luas dan kepisah-pisah lautan gitu? Nah, jawabannya ada di sistem politik mereka yang unik banget, namanya sistem Mandala. Ini beda banget sama kerajaan-kerajaan Eropa yang pusing sama garis batas yang jelas. Sistem Mandala ini jauh lebih fleksibel. Dan slide ini menjelaskan intinya dengan sangat simpel. Intinya gini, selama para penguasa lokal itu setia dan bayar upeti ke Raja Sriwijaya, mereka dibiarin ngatur wilayah mereka sendiri. Ini adalah sistem yang super efektif buat mengontrol jaringan pelabuhan dan pulau-pulau yang luas tanpa harus pusing ngurusin semuanya secara langsung. Kesetiaan jadi pengikatnya. Tapi ya, namanya juga imperium besar, nggak ada yang abadi. Mari kita lihat gimana pilar-pilar kokoh yang ngebangun Sriwijaya ini pelan-pelan mulai retak. Dan gimana akhirnya tahta maritim mereka tenggelam di telan ombak sejarah. Runtuhnya Sriwijaya itu bukan kejadian semalam. Ini proses yang panjang banget. Dimulai dari serangan dahsyat dari kerajaan Chola di India yang benar-benar melumpuhkan angkatan laut mereka. Terus, mulai muncul saingan-saingan baru yang bikin gerbang tol mereka jadi nggak satu-satunya pilihan lagi. Dan puncaknya, kekuatan baru dari Jawa, yaitu Majapahit, akhirnya mengambil alih panggung utama. Perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Faktor-faktor yang bikin mereka besar, yaitu monopoli jalur dagang, kekuasaan pusat yang kuat, dan hampir nggak ada saingan, semuanya berbalik arah. Monopoli mereka hancur, kekuatan mereka dilemahkan, dan kawasan ini jadi jauh lebih ramai dengan pemain-pemain baru yang kuat. Oke, kerajaannya mungkin udah hilang. Tapi apa ceritanya selesai gitu aja? Tentu enggak. Jejak Sriwijaya itu nggak pernah benar-benar hilang. Warisannya masih bisa kita rasain sampai hari ini, di seluruh Nusantara. Warisannya itu macam-macam banget. Mulai dari bukti fisik kayak prasasti batu yang cerita soal pendiriannya, sampai ke sesuatu yang kita pakai tiap hari. Bahasa. Ya, bahasa Melayu kuno yang mereka pakai sebagai bahasa perdagangan, itu jadi cikal bakal bahasa Indonesia dan Malaysia. Dan yang paling penting, Sriwijaya itu menanamkan sebuah gagasan tentang identitas maritim bangsa ini. Nah, disinilah semuanya jadi relevan banget buat kita sekarang. Waktu Indonesia hari ini ngomongin soal jadi poros maritim dunia, ini bukan ide baru. Ini adalah DNA maritim yang diwariskan langsung dari Sriwijaya.
Gagasan bahwa kekuatan Nusantara itu ada di laut adalah sebuah pemikiran yang garisnya bisa kita tarik lurus dari Pelabuhan Sriwijaya sampai kebijakan strategis hari ini. Sebuah pengingat bahwa bangsa ini memang terlahir sebagai penguasa lautan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Kisah Sriwijaya itu seperti cermin, yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi yang ada di perairan Nusantara. Pertanyaannya adalah, setelah berabad-abad berlalu, apakah semangat untuk menguasai laut, menghubungkan dunia, dan menjadi pusat peradaban itu masih menyala di dalam diri kita sekarang?